Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Risma Galang Septiawan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya, Manajemen SDM 2, tentang pengembangan karir di PT Borneo Maju Bersama, antara kebutuhan perusahaan dan juga ekspektasi karyawan. Dimulai dari latar belakang perusahaan, PT Borneo Maju Bersama adalah perusahaan manufaktur otomotif dengan 500 karyawan. Dalam 2 tahun terakhir, perusahaan mengalami tingkat turnover karyawan mencapai 15% per tahun, terutama di usia 25-35 tahun. Keluhan karyawan tentang kurangnya kesempatan pengembangan karir dan pelatihan dan juga adanya penurunan produktivitas akibat menurunnya motivasi kerja. Masalah yang dihadapi perusahaan ini adalah program pengembangan karir yang ada selama ini hanya formalitas saja, seperti adanya promosi berdasarkan senioritas, bukan kompetensi, dan juga dengan pelatihan yang tidak terstruktur dan tidak berdampak yang signifikan. Hasil survei internal menunjukkan bahwa 70% karyawan merasa tidak ada peningkatan kompetensi. Lalu 65% karyawan menginginkan mentoring atau panduan karir yang jelas. Dan juga 80% generasi muda yang diisi oleh generasi milenial dan juga Gen Z mengancam resign jika tidak ada jalur karir transparan. Analisis dari sisi SDM dibagi menjadi 2 dampak, yaitu bagi perusahaan dan juga bagi karyawan. Bagi perusahaan sendiri, biaya turnover tinggi karena adanya rekrutmen ulang karyawan dan harus adanya program pelatihan untuk karyawan yang baru. Lalu reputasi employer brand buruk, menyulitkan perekrutan talenta yang berkualitas. Lalu ada hambatan inovasi karena karyawan tidak termotivasi untuk berkembang. Dampaknya bagi karyawan sendiri adalah karyawannya bisa mengalami demotivasi dan juga stres yang mengakibatkan menurunnya produktivitas kerja, lalu keterampilan karyawan yang tidak berkembang, meningkatkan risiko ketidakcocokan dengan pasar kerja, dan juga loyalitas karyawan terhadap perusahaan cenderung akan berkurang, di mana hal tersebut meningkatkan keinginan karyawan untuk keluar atau pindah dari perusahaan. Solusi dan rekomendasi itu ada 4: membuat jalur karir yang jelas, program pelatihan berkualitas, sistem mentoring, dan juga coaching, lalu ada reward pengembangan karir. Di sini saya eh, akan menjelaskan SWOT-nya. Yang pertama adalah strength, itu struktur organisasi yang jelas, dananya memadai. Weakness-nya sendiri ada promosi yang tidak transparan, pelatihan yang tidak efektif. Opportunities-nya, Gen Z yang haus akan pengembangan, e-learning atau kursus online yang terjangkau. Lalu ada threat-nya, persaingan dalam rekrutmen atau resistensi dari senior. Itu di bagian strength sendiri, struktur organisasi yang jelas memungkinkan pembuatan jalur karir yang terstruktur. Lalu sumber daya finansial yang memadai membuat perusahaan bisa mengalokasikan dana untuk program pelatihan karyawannya. Lalu tim SDM yang juga berpengalaman itu akan membuat capable untuk merancang program mentoring dan juga coaching bagi karyawannya. Weakness-nya, kurangnya transparansi kebijakan promosi. Jadi karyawan yang tidak paham kriteria bisa naik jabatan. Lalu pelatihan tidak terukur dampaknya. Seperti contohnya ada program tapi tidak efektif tingkatan skillnya. Jadi kayak program yang diberi itu tidak memberi dampak apapun kepada karyawannya, cuman formalitas saja. Lalu ada budaya senioritas yang kuat, itu hambatan banget untuk karyawan muda untuk bisa berkembang karena mereka akan tertahan oleh senior kantornya yang lebih tua. Lalu untuk peluangnya itu generasi muda, milenial dan juga Gen Z sangat haus akan pengembangan. Nah, itu tuh bisa jadi motivator untuk program baru. Pasti rata-rata Gen Z dan milenial itu akan semangat ketika ada inovasi atau ada program baru. Lalu teknologi e-learning yang makin terjangkau untuk mempermudah akses pelatihan digital, dan bisa dibilang e-learning itu murah dan juga mudah dan bisa diakses kapan saja dan di mana aja dan oleh siapapun juga gitu. Lalu tren industri otomotif yang berkembang. Nah, karyawan tuh bisa dilatih sesuai kebutuhan pasar. Untuk ancamannya sendiri, eh, seperti persaingan merekrut talenta, itu perusahaan lain bisa saja menawarkan program karir yang lebih baik. Lalu ada resistensi dari karyawan senior. Nah, itu
penolakan terhadap perubahan sistem promosi. Biasanya senior-senior itu kan diuntungkan dengan tingkat kesenioritasannya. Makanya itu akan menjadi penghambat untuk perusahaan sendiri untuk berkembang gitu loh. Karena itu senior seperti udah memegang struktur organisasi di kantor tersebut, di perusahaan tersebut. Lalu anggaran terbatas pasca pandemi. Ya, mungkin prioritas pada saat pandemi itu tertuju ke operasional, bukan ke untuk peningkatan sumber daya manusianya. Jadi kesimpulannya, pengembangan karir bagi karyawan itu sebuah investasi strategis baik bagi perusahaan maupun bagi karyawan sendiri, di mana dapat mengurangi turnover, meningkatkan produktivitas dan juga daya saing, lalu meningkatkan kompetensi pegawai, meningkatkan kepuasan dalam kinerja dan juga kesejahteraan perusahaan dan karyawan untuk jangka panjang. Dengan solusi ini, PT Borneo Maju Bersama dapat menurunkan tingkat turnover hingga mencapai 50% dalam 1 tahun dan juga meningkatkan employee engagement. Terima kasih.